Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sandu, salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Rizka Fitria dari OSIM MTSN 2 Tanjung Jabung Timur. Di sini kita kembali lagi dalam podcast MTSN 2 Tanjung Jabung Timur yang akan menemani sahabat dalam obrolan santai namun penuh informasi yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu momen paling penting di madrasah kita, yaitu PMBM atau penerimaan murid baru madrasah. Tentu saja PMBM ini menjadi pintu awal bagi calon peserta didik untuk mengenal lebih dekat lingkungan MTSN 2 Tanjung Jabung Timur, sekaligus menjadi langkah awal bergabung bersama keluarga besar madrasah kita tercinta. Untuk itu, sudah hadir bersama kami seorang narasumber yang sangat berkompeten dan tentunya mengetahui banyak tentang PMBM MTSN 2 Tanjung Jabung Timur. Assalamualaikum, selamat datang untuk Pak Nanang. Waalaikumsalam, selamat bergabung juga dengan podcast MTSN 2 Tanjung Jabung Timur bersama Ketua OSIM kita ya, Rizka, Saudari Rizka. Oke, sedikit untuk mengulas tentang PMBM tahun 2026 ini, kami sudah banyak berusaha terkait dengan pelaksanaannya. Untuk itu, mari kita sukseskan bersama OSIM juga PMBM tahun 2026 ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Bapak bertugas di bidang apa di MTSN 2 Tanjung Jabung Timur? Ya, terima kasih. Nama saya Nanang Kamaludin. Alhamdulillah saya sebagai guru di MTSN 2 Tanjung Jabung Timur ini mengampu mapel bahasa Inggris, dan juga di sini saya berkesempatan di PMBM ini menjadi ketua panitia untuk pelaksanaan PMBM tahun 2026. Nah, mudah-mudahan kita semua bersama OSIM juga tentunya bisa menjalankan tugas mulia ini, dan PMBM ini sudah berlangsung setiap tahun dan insya Allah kedepannya semakin baik. Oke, Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Nanang. Jadi sahabat pendengar, hari ini kita akan ngobrol santai seputar PMBM, mulai dari pengertian, tujuan, keunggulan MTSN 2 Tanjung Jabung Timur, sampai bagaimana cara mendaftar. Langsung saja kita mulai ya Pak. Ya. Bapak, mungkin pertanyaan pertama yang paling mendasar, apa sebenarnya yang dimaksud dengan PMBM? Ya, PMBM itu sendiri memiliki arti atau kepanjangan dari penerimaan murid baru madrasah tahun 2026 di MTSN 2 Tanjung Jabung Timur. Itu mungkin untuk PMBM itu sendiri, dan tujuannya adalah untuk merekrut atau untuk menerima siswa baru pada tahun 2026-2027 ini. Tentunya kita berharap seluruh masyarakat, seluruh siswa-siswi yang masih ada di SD, MI bisa bergabung dengan keluarga besar MTSN 2 Tanjung Jabung Timur. Itu mungkin tujuan PMBM kita pada tahun ini. Berarti PMBM ini bukan hanya soal masuk sekolah ya? Ya. Juga tentang mengenal madrasah secara lebih dekat. Nah, ini yang menarik, Pak. Apa yang menjadi alasan atau keunggulan MTSN 2 Tanjung Jabung Timur sehingga layak dipilih oleh calon peserta didik baru? Ya, jadi untuk peserta didik baru nantinya tidak ada alasan lagi untuk tidak memilih MTSN 2 Tanjung Jabung Timur, karena di MTSN 2 Tanjung Jabung Timur ini banyak sekali menyediakan sarana dan prasarana serta program-program unggulan yang ada di MTSN 2 Tanjung Jabung Timur ini. Contohnya, program unggulan yang kita miliki di MTS ini adalah yang pertama adalah tahfiz Al-Quran. Nah, di sini banyak anak-anak yang dari MIN, dari SD yang mempunyai minat untuk menghafal Al-Quran. Nah, di MTS ini kita menyediakan waktu yang khusus untuk
menghafal Al-Quran sehingga nantinya akan dilaksanakan wisuda Al-Quran di setiap perpisahan kelas 9. Tentunya selain dari tahfiz juga ada program-program unggulan, yaitu yang sifatnya akademisi. Itu ada di situ OMI. OMI itu kepanjangan dari Olimpiade Madrasah Indonesia. Nah, di situ akan belajar terkait pelajaran-pelajaran umum yang bersifat umum, bisa IPA, bisa IPS, bisa matematika, dipelajari semua tentunya untuk persiapan akademisi muda untuk MTSN 2 Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya juga sarana dan prasarana yang sangat baik di MTS ini mendukung semua program yang ada. Misalnya di bidang IT, kita mempunyai lab komputer. Nah, di sana tersedia banyak komputer dan juga ada pelatihnya, yaitu Bapak Abud Sirajuddin yang siap untuk melatih anak-anak MTS untuk menjadi generasi IT yang baik. Banyak di situ, banyak pelajaran misalnya tentang coding, memprogram, bagaimana cara membuat segala sesuatu menggunakan IT tentunya. Banyak juga terkait tentang program ekstrakurikuler tentunya. Di situ ada drum band, ada pramuka, ada juga olahraga-olahraga yang diminati anak didik kita, baik dari SD maupun MI, seperti futsal, seperti soccer mini, seperti bulu tangkis, voli, dan masih banyak lagi lainnya. Tentunya sarana tersebut sudah kami sediakan dan juga untuk kemajuan MTSN 2 Tanjung Timur. Lengkap banget ya berarti. Jadi memang di MTSN 2 Tanjung Jabung Timur bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat membentuk generasi yang siap menghadapi masa depan. Kalau dari pihak madrasah sendiri, harapan seperti apa terhadap siswa-siswi yang nantinya mendaftar dan diterima di MTSN 2 Tanjung Jabung Timur? Baik, harapan kami sebagai guru sekaligus masyarakat atau pendidik di MTSN 2 Tanjung Jabung Timur, ketika sudah bergabung di MTS nantinya, siswa-siswi yang akan bergabung itu bisa belajar dengan baik, menjaga kedisiplinan, rajin, dan juga bisa mengikuti apa yang menjadi program di MTS ini, sehingga apa yang dicita-citakan nantinya bisa tercapai. Contohnya ingin menjadi dokter contohnya. Jadi dengan belajar yang baik, dengan mempelajari ilmu yang ada di MTS ini, bisa menunjang apa yang menjadi cita-cita anak-anak nantinya tentunya. Itu mungkin. Jadi peserta didik baru bukan hanya datang untuk belajar, tetapi untuk tumbuh bersama madrasah ya Pak? Iya, betul sekali itu. Bapak, bagi calon pendidik yang ingin berdaftar, apa saja yang perlu disiapkan? Baik, terkait anak-anakku atau siswa-siswi yang ada di SDMI yang ingin bergabung mendaftarkan diri, kami sudah dari panitia, baik dari OSIM juga sudah menyiapkan brosur terkait cara mendaftarkan diri menjadi siswa-siswi MTSN 2 Tanjung Jabung Timur. Dengan salah satu contohnya ada di sini dituliskan dalam syarat-syaratnya. Yang pertama, bisa mendaftarkan diri ke MTSN 2 Tanjung Jabung Timur melalui tahap 2 di sini ya, mulai 1 sampai 31 Mei 2026, dan juga bisa dilanjutkan juga tahap 3-nya mulai tanggal 1 sampai 30 Juni tahun 2026. Dan adapun persyaratannya tentunya ada syarat-syarat untuk masuk ke MTSN 2, yaitu yang pertama, siapkan fotokopi KK dan KTP kedua orang tua. Yang kedua, fotokopi akte kelahiran. Yang ketiga, pas foto 3x4 2 lembar saja ya. Yang ketiga, tentunya fotokopi ijazah yang dari SD ataupun MI, atau apabila belum keluar ijazahnya bisa disertakan SKHU atau SKL yang duluan keluar. Kan ijazah itu nyusul biasanya ya. Nah, jadi SKHU atau SKL dulu bisa
disertakan. Setelah itu apabila anak-anakku sekalian dari SD atau MI yang mempunyai kartu KIP, ya, kartu KIP, kartu PKH dan KKS jika ada, silahkan difotokopi disertakan dalam satu map. Nah, itu mungkin untuk syarat-syaratnya, Kak Rizka. Oke. Jadi intinya jangan sampai salah informasi ya, Pak. Ya, ini juga bisa tapi lewat offline langsung datang ke MTS bisa, Ya. bisa juga lewat online. Nah, di situ ada operatornya yang siap melayani, yaitu dengan mengakses langsung di online MTSN 2 Tanjung Jabung Timur .mdrsh.id /PMBM /. Nah, itu mungkin bisa dihubungi, dan juga melalui kontak WhatsApp bisa juga, yang bisa langsung melalui ketua, saya sendiri ada di situ, nantinya akan di share, bisa juga lewat Bapak Abud dan juga Ibu Reni mungkin. Ya. Nah, itu mungkin. Oke. Kalau kita bicara tentang penerimaan murid baru, tentu orang tua juga memiliki peran penting. Menurut Bapak, seharusnya berapa penting pendukungan orang tua dalam PMBM kali ini? Ya, tentunya orang tua itu memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan kecerdasan anak-anaknya, sehingga harus bisa memilih di mana harus meneruskan sekolah yang baik. Artinya di MTS ini siap menyiapkan generasi muda yang bukan hanya akademisi namun juga islami tentunya, karena di MTS juga banyak belajar tentang agama dan juga pendidikan umum tentunya ya. Jadi peran penting orang tua adalah mendukung secara penuh anak-anaknya untuk bisa mendaftar ke MTSN 2 Tanjung Jabung Timur, karena sudah jelas di situ nantinya akan dididik dengan baik dengan ilmu agama dan juga ilmu umum. Dan juga jangan salah-salah, di MTSN 2 kan ada organisasi yang memang melatih anak didiknya untuk belajar mental supaya bisa berani berbicara di depan orang banyak, bisa berpidato, bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, di situ semuanya diajarkan kepada anak didik kita. Tentunya orang tua harus bisa mengarahkan anaknya ke jalan yang lebih baik, mengingat zaman sekarang, zaman IT yang banyak sekali godaan di luar sana, sehingga menjauhkan anak-anak kita dengan agama. Tentunya harapan kami orang tua bisa mengarahkan anaknya bisa bersekolah dengan akademisi baik, tentunya dengan agamis juga. Mungkin itu harapan kami kepada orang tua para anak didik baru nantinya. Bapak mungkin bisa diberikan pesan khusus untuk calon peserta didik yang sedang mempertimbangkan untuk mendaftar di MTSN 2 Tanjung Jabung Timur? Baik untuk peserta didik, baik dari MIN, dari MI, dari SD, kami memberikan yang terbaik lah untuk kalian semua di MTSN 2 Tanjung Jabung Timur. Bukan hanya menyiapkan sarana dan prasarana, tentunya kami juga siap menyiapkan pendidik yang bisa mendidik anak didik kita semuanya, anak didik Bapak Ibu semuanya. Untuk anak-anak kami, siapkan mental, siapkan jiwanya untuk belajar di MTS 2 Tanjung Jabung Timur, tentunya dengan senang, dengan sukarela, dengan semangat disiplin yang baik. Insya Allah apa yang menjadi cita-cita anak-anak kita semuanya bisa tercapai, dan juga tentunya dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada di MTSN ini. Dengan begitu anak-anak bisa mengembangkan bakat dan minatnya, bisa berolahraga, bisa menari, karena ada juga tuh tarian kan, ada yang melatih menari seperti Bu Reni, Bu Hajrah, itu bisa fokus untuk melatih anak-anak kita dalam menari. Ada juga hal-hal yang lainnya tentunya positif untuk mengembangkan apa yang ada di dalam
diri anak-anak sekalian. Itu mungkin untuk menyemangati supaya anak-anak didik kita bisa lebih fokus untuk memilih MTS lebih baik tentunya. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali ya. Jadi bagi sahabat pendengar yang masih ragu, ini saatnya yakin dan segera bergabung bersama MTSN 2 Tanjung Jabung Timur. Sebagai bagian dari OSIM, kami juga ikut ambil peran dalam sosialisasi PMBM kali ini. Menurut Bapak, bagaimana pandangan madrasah terhadap peran OSIM dalam kegiatan seperti ini? Peran OSIM sangatlah penting dalam PMBM ini karena ujung tombak jalannya PMBM ini ditentukan oleh OSIM, karena yang berperan aktif di situ adalah anak-anak OSIM ya. Anak-anak OSIM di sini membantu bagaimana menyiapkan menjadi pemateri dalam sosialisasi PMBM tahun 2026 ini. Anak-anak di sini dilatih semuanya, anak-anak OSIM ini dilatih semuanya untuk menjadi calon-calon pemimpin, bisa berbicara di depan orang banyak, sehingga disinilah anak OSIM perannya yang sangat penting. Satu, untuk melatih diri tentunya, yang kedua membantu pihak MTSN 2 Tanjung Jabung Timur mensosialisasikan di tengah masyarakat, di tengah pendidikan yang ada di Rantau Rasau ini, Kecamatan Rantau Rasau ini, baik melalui datang ke sekolah-sekolah, bisa juga sosialisasi ke masyarakat, dan juga tidak lupa di media sosial juga peran OSIM ini sangat baik, karena OSIM memiliki channel-channel di media sosial yang baik. Tentunya harapan panitia untuk anak OSIM juga tidak hanya sebagai petugas untuk PMBM, tapi juga diambil ilmunya untuk pengalaman, sehingga pengalaman PMBM ini menjadi pengalaman yang baik dan juga melatih diri untuk menjadi calon-calon pemimpin ke depannya. Gitu. Terima kasih untuk anak-anak OSIM MTSN 2 Tanjung Jabung Timur. Baik, terima kasih juga ya Pak. Ini tentu menjadi motivasi bagi saya dan teman-teman OSIM untuk terus belajar dan berkontribusi lebih baik ya. Kalau untuk pelaksanaan PMBM tahun ini, harapan madrasah seperti apa Pak? Harapan kami, anak-anak yang ada di SD atau MI yang telah lulus kelas 6 bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga bisa tentunya bisa melanjutkan ke MTSN 2 Tanjung Jabung Timur, bergabung dengan keluarga besar MTS, sehingga kita semuanya bisa mengembangkan apa yang menjadi bakat-bakat dari anak-anak yang akan masuk ke MTS ini dengan baik. Tentunya kami akan menerima kedatangan anak-anakku sekalian, dan kami siap membimbing dari awal hingga nanti kalian lulus dari MTS ini menjadi murid-murid yang baik, tentunya bisa mengembangkan bakat atau cita-cita yang menunjang cita-cita yang dimiliki dari anak-anak sekalian. Tentunya sudah kami persiapkan semuanya. Setelah ini juga nanti dari panitia juga akan membuat sebuah panitia untuk menerima bagaimana memperkenalkan MTS ini. Setelah mereka masuk ke MTS, akan kami perkenalkan keadaan-keadaan yang ada di MTS ini, baik dari sarana dan prasarana maupun semuanya yang ada di keluarga besar MTS ini. Itu mungkin. Amin. Semoga semakin banyak generasi muda yang memilih madrasah sebagai tempat menuntut ilmu dan membangun karakter. Baik, sahabat pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Banyak sekali informasi penting yang sudah kita dengarkan bersama Bapak Nanang mengenai PMBM di MTSN 2 Tanjung Jabung Timur. Dari obrolan tadi kita tahu bahwa PMBM bukan sekedar proses pendaftaran, tetapi juga langkah awal untuk bergabung dalam keluarga besar madrasah yang penuh dengan semangat belajar, disiplin, dan akhlak mulia. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nanang yang telah berkenan hadir dan
berbagai macam informasi yang kami dapat dari Bapak. Terima kasih juga telah mengadakan podcast ini atau mengundang Bapak sebagai narasumber pada pagi hari ini. Tentunya dengan informasi yang kita bagikan nantinya insya Allah bisa menunjang atau memberi keyakinan kepada orang tua, bisa mendukung anaknya untuk melanjutkan ke MTSN 2 Tanjung Jabung Timur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahabat pendengar, jangan ragu untuk bergabung bersama MTSN 2 Tanjung Jabung Timur. Mari wujudkan generasi muda yang cerdas, berakhlak, dan berprestasi. Saya selaku MC, mewakili OSIM MTSN 2 Tanjung Jabung Timur, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.